Shalom, selamat siang saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Anugerahnya, kasih karunia-Nya, berkat-Nya berlimpah. Sebagaimana ada kita boleh bernapas pada hari ini, semua karena kebenaran firman Tuhan. Saudara terkasih, pada siang hari ini kita berjumpa lagi walaupun lewat udara, namun itu tidak mengurangi sukacita kita, sebab Allah kita yang sungguh mengasihi kita oleh Roh Kudus yang telah dicurahkannya bagi kita, Roh Kudus yang maha hadir dimanapun kita berada. Jika dua orang berkumpul, maka Tuhan ada di situ, Roh Kudus turut bekerja. Saudara terkasih, kita bersyukur pada siang hari ini. Apapun keadaan kita, saudara, kita bersyukur sebab semuanya indah pada waktunya. Semuanya biarlah untuk kemuliaan Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, sumber segala-galanya. Anugerahnya, berkat-Nya melimpah bagi kita, anak-anak-Nya. Pada akhir zaman ini, saudara terkasih, kita melihat di mana kita hidup terjadi peperangan baik di luar negeri, Ukraina, Rusia, dan terjadi bermacam-macam bencana alam, gempa bumi, banjir, bahkan fenomena-fenomena lainnya yang semuanya itu, saudara terkasih, membuat kita hidup dalam keadaan was-was, dalam keadaan terpuruk. Tetapi kita sebagai anak-anak Allah yang selalu mengandalkan Tuhan kita dalam kekuatan kuasa-Nya, yang kita selalu berlindung dalam firman-Nya, sebab firman Tuhan adalah firman yang hidup, ya dan amin. Firman Tuhanlah yang menyelamatkan kita, yang menyembuhkan kita. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, saya mau membagi-bagikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kita boleh bertumbuh dan semakin teguh di dalam iman, semakin takut akan Tuhan, dan berjaga-jaga senantiasa, sebab tempat yang aman itu hanya ada dalam perlindungan Tuhan. Tidak pada tempat yang lain, baik harta, baik juga apapun yang ada pada kita, itu tidak menjamin keamanan kita. Itu tidak ada kemampuan. Semuanya itu hanyalah benda, barang-barang yang akan binasa. Tetapi perlindungan Tuhan itu sempurna, ajaib bagi kita. Pada firman Tuhan Matius 24 ayat 6 berkata, saya akan membacakan bagi kita semua, saudara terkasih. Firman Tuhan Matius 24 ayat 6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai-bagai tempat. Saudara terkasih, pada akhir-akhir ini terjadi gempa di Pulau Jawa, terjadi banjir di
di mana kita, saudara terkasih, firman Tuhan digenapi, akan terjadi peperangan bangsa melawan bangsa, kelaparan, dan bencana alam. Tetapi itu semuanya bukanlah kesudahannya, tetapi kita harus berjaga-jaga dan berawas-awas, sebab semuanya itu harus terjadi. Dan saudara kekasih, tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Semuanya itu adalah permulaan penderita menjelang zaman baru. Akan terjadi zaman baru, saudara terkasih, kelaparan terjadi, barang-barang sandang pangan akan menjadi mahal, hidup manusia akan semakin dingin, dan hanya mementingkan diri sendiri karena kesusahan, karena beban hidup. Tetapi kita anak-anak Tuhan, saudara terkasih, jangan kita menjadi orang yang kasih menjadi dingin, tetapi kita menjadi semakin tekun di dalam iman, semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebab saudara terkasih, kedatangan Tuhan itu, saudara terkasih, tidak kita ketahui. Seperti zaman Nuh, itulah kedatangan Tuhan. Kita membaca pada ayat 35, saudara terkasih. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Demikianlah firman Tuhan, saudara terkasih. Kedatangan Tuhan itu kita tidak tahu, tetapi sebagai orang anak-anak Tuhan yang senantiasa berjaga-jaga, kita harus siap sedia. Kapanpun Tuhan datang, kita dalam keadaan hidup di dalam melakukan kehendak Tuhan, hidup dalam berjaga-jaga, hidup di dalam firman, hidup di dalam kekudusan. Jangan kita terseret oleh arus dunia dalam segala tipu muslihatnya, dengan makan dan minum, persoalan makan dan minum, persoalan jasmani, pesta pora, dan kawin mengawinkan. Tetapi kita hidup di dalam firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara terkasih, kita anak-anak Tuhan, pikirkanlah perkara-perkara di atas, jangan yang di bawah. Sebab yang di bawah itu arahnya kepada maut, tetapi perkara-perkara ke atas adalah perkara-perkara kebenaran, perkara-perkara surgawi. Bukan perkara-perkara jasmania, tetapi perkara-perkara ilahi, yaitu kebenaran, kekudusan, keselamatan, kebangkitan, hidup yang kekal di dalam pengharapan, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu kita matikanlah segala keinginan-keinginan daging kita, tetapi kita hiduplah dalam roh. Sebab keinginan daging dengan keinginan roh berlawanan, saudara terkasih, tidak dapat bersatu. Sebab itu kita tidak bisa hidup di dalam daging, juga hidup di dalam roh. Kalau kita hidup di dalam roh, hiduplah di dalam roh, di dalam kebenaran. Mati di dalam daging, hidup di dalam roh. Jangan lagi kita berbuat dosa dengan segala kejahatan yang begitu banyak, tetapi hidup dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam kekudusan. Sebab pada akhir zaman ini, saudara terkasih, akan terjadi penuaian jiwa-jiwa, terjadi goncangan di mana-mana, saudara terkasih, baik di dalam kehidupan kita
maupun di bidang kesehatan, ekonomi, maupun dimanapun, agar supaya tetap teguh yang tak tergoncangkan. Tuhan menggoncangkan supaya Tuhan tetap teguh yang tidak tergoncangkan, yaitu iman kita di dalam pengharapan dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara terkasih, biarlah kita pada akhir zaman ini, walau badai silih berganti, gelombang menerpa, tetapi kita yang hidup di dalam firman Tuhan, dibangun di atas batu karang yang teguh, yaitu firman Tuhan, Yesus Kristus, yaitu batu karang yang hidup. Biarlah kita senantiasa juga dipakai menjadi batu yang hidup untuk membangun rumah rohani, untuk mempersembahkan persembahan rohani bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab kita berdiri di atas batu karang yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita adalah batu karang yang teguh, tempat perlindungan kita, kota perlindungan kita, batu karang perlindungan kita. Saudara kasih, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kita diberkati dan kita bersukacita. Kita boleh bertumbuh di dalam iman, di dalam pengharapan, di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan berbuah-buah yang baik, yaitu buah-buah kebenaran, buah-buah keadilan, buah-buah kesetiaan, buah-buah ketekunan, untuk senantiasa mengerjakan keselamatan kita. Saudara terkasih, membaca firman ini yang menguduskan, menyucikan kita, firman yang hidup dan berkuasa. Firman adalah Roh Allah yang memberikan kita damai sejahtera, memberikan kita kesembuhan, keselamatan, untuk membawa kita dituntun pada kebenaran, pemeliharaan Tuhan kita. Oleh karena kita senantiasa hidup taat, takut akan Tuhan, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Saudara terkasih, biarlah kiranya pada hari ini kita diberkati kesehatan kita beroleh damai sejahtera sukacita yang melampaui akal dan pikiran kita, dan sukacita daripada Yesus Kristus Tuhan berlimpah-limpah di dalam hati kita, berlimpah-limpah, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan yang mempersembahkan persembahan rohani bagi kemuliaan Yesus Kristus Tuhan Allah kita, sumber penghiburan. Diberkatilah kita hari ini. Shalom, shalom, shalom. Selamat siang, shalom, shalom. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, di dalam persekutuan yang manis, di dalam penghiburan Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Shalom, shalom.